Pada malam yang berbahagia ini, kita akan mencoba bercerita atau sharing tentang dampak kolesterol terhadap kesehatan. Seperti yang sahabat-sahabat ketahui bahwa kata kolesterol ini sudah begitu akrab di telinga kita dan sudah sering menjadi satu ketakutan ya atau kecemasan pada dunia kesehatan ya, terutama karena kolesterol ini disinyalir merupakan pemicu atau pengantar banyak orang kepada penyakit-penyakit degeneratif yang membahayakan. Tetapi apa sesungguhnya itu kolesterol, bagaimana manfaat dan keburukan yang bisa ditimbulkan oleh kadar kolesterol di dalam tubuh kita, kemudian apa kira-kira penyebab dan seperti apa kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang disebabkan ketidakseimbangan jumlah kolesterol di dalam tubuh kita. Kolesterol sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu kole dan sterol. Kole itu di dalam bahasa medis itu sama artinya dengan empedu. Sementara sterol itu adalah cincin sterol dalam rumusan biokimia steroid yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol banyak sekali menjadi pengantar atau penyebab kematian terbanyak di dunia karena dengan ketidakstabilan jumlah kolesterol atau ketidakseimbangan jumlah kolesterol di dalam tubuh akan menyebabkan dua penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kematian mendadak, yaitu penyakit jantung dan stroke. Di dunia, secara statistik pada tahun 2014 diketahui bahwa hampir 8% dari seluruh penduduk di dunia ini mengalami gangguan pada kolesterol. Sementara jumlah ini terus meningkat dan di Indonesia tercatat lebih dari 28% penduduk Indonesia mengalami gangguan atau ketidakseimbangan jumlah kolesterol di dalam darah. Sehingga apa yang menjadi dampak bagi kolesterol ini harus kita waspadai bersama supaya kita terhindar dari berbagai jenis penyakit-penyakit yang mematikan. Secara medis memang ada banyak obat-obatan yang bisa menekan jumlah kolesterol di dalam darah, tetapi pemakaian dalam jangka waktu yang cukup panjang, dia akan beberapa kelompok obat-obatan ini mempunyai juga efek samping seperti pada gangguan hati, gangguan otot, atau pada obat-obatan golongan inhibitor, dia akan menjadi penyebab ruam kuku atau gangguan pada pankreas dan juga alergi pada pasien. Sebagian juga golongan nikotinat ini akan merusak ya kondisi liver pada pasien-pasien dengan pemakaian jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga kita perlu mencari satu pola atau satu cara bagaimana supaya kita bisa mencegah dampak buruk dari kolesterol ini dengan cara yang aman dan bisa kita lakukan dengan mudah dan simpel. Kolesterol adalah suatu materi halus dari bahan lemak yang ditemukan dalam aliran darah dan semua sel tubuh. Karena kolesterol ini sebenarnya merupakan satu bahan ya yang juga akan bermanfaat untuk membentuk dinding-dinding sel sehingga sel itu dia bisa menjadi terlindungi. Akan tetapi dalam jumlah yang tidak normal, ada beberapa jenis kolesterol ini dia justru akan mengganggu bagi tubuh kita. Sebenarnya fungsi utamanya adalah ketika kolesterol ini cukup di dalam tubuh kita dengan komposisi yang pas, dia akan digunakan untuk memproduksi selaput sel dan berbagai jenis hormon, serta beberapa fungsi tubuh lainnya. Nah, seperti kita lihat dalam gambar, ini bisa dilihat bagaimana gambaran sel tubuh manusia dan lingkaran yang membentuk sekitar luaran sel itu adalah kolesterol. Nah, dari manakah kolesterol ini berasal?
Sebenarnya kolesterol sendiri dia dibentuk atau diproduksi secara endogen dari tubuh sendiri, yaitu di dalam liver kita. Itu makanya menjadi penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan kesehatan organ liver kita, karena liver adalah penghasil terbesar dari kolesterol tubuh. Kemudian 20%-nya bisa berasal dari makanan yang kita konsumsi. Sehingga sebaiknya kita juga harus menjaga makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Karena kemampuan daya tampung tubuh kita terhadap kolesterol yang berasal dari makanan hanya 20%. 80% sebenarnya sudah tersedia di dalam tubuh kita. Sehingga jarang atau sulit dikatakan bahwa seseorang itu mengalami kekurangan kolesterol. Berapa sebenarnya kadar normal yang harusnya nampak dari tubuh kita ya? Kolesterol itu sebenarnya ada 3 macam, ada 4 macam sebenarnya. Ada low density lipoprotein, itu kemudian ada high density lipoprotein, ada FLDL atau very low density lipoprotein, dan yang terakhir adalah triglyceride. Untuk LDL dan FLDL itu dia mempunyai kemampuan yang jika tidak dijaga dalam kondisi normal justru menyumbat saluran atau pembuluh darah, dan dia akan mengikat kalsium ataupun sel darah ya, sehingga menempel pada dinding pembuluh darah. Yang perlu dalam jumlah yang sangat baik adalah HDL, ini adalah kolesterol baik, karena kolesterol baik ini dia justru akan memecah lemak-lemak yang ada di pembuluh darah dan memperlancar juga peredaran darah. Komposisi HDL, triglyceride, FLDL dan LDL itu sebaiknya adalah 50-50, 50% dari kolesterol baik dan sisanya adalah gabungan antara LDL, FLDL dan triglyceride. Tetapi kebanyakan kita memiliki kandungan LDL yang cukup tinggi atau triglyceride yang cukup tinggi, sehingga ketika kadar high density lipoprotein ini menjadi rendah, kemampuan dia untuk memecah lemak yang ada di pembuluh darah menjadi sangat berkurang, dan itu akan menyebabkan penumpukan. Nah, ini jenis-jenisnya tadi, low density lipoprotein dan high density lipoprotein, serta triglyceride. Penumpukan yang terjadi pada pembuluh darah justru akan menyumbat jalannya darah, sehingga akan menyebabkan beberapa penyakit seperti tekanan darah yang tinggi, kemudian juga pembuluh darah yang terlalu kaku, dan jika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah arteri ke otak atau jantung, dia akan bisa ke otak, terutama dia akan menyebabkan stroke. Nah, ini tadi cerita tentang low density lipoprotein sebagai kolesterol jahat karena potensial dia menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah. Kemudian HDL atau high density lipoprotein sebagai kolesterol baik bekerja justru mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang dilakukan oleh LDL maupun triglyceride. Nanti kita akan jelaskan kira-kira berasal dari mana HDL, LDL, dan triglyceride ini, dan bagaimana nanti kita mencoba menyeimbangkannya di dalam tubuh kita. Nah, triglyceride ini adalah satu jenis kolesterol yang terbentuk dari lemak tubuh yang bukan dari protein, tetapi dari karbohidrat. Karena hampir lebih dari 60% dari total kalori yang kita konsumsi dalam bentuk karbohidrat, dia akan menjadi triglyceride. Sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan asupan karbohidrat ke dalam tubuh kita. Jika kita memberikan kesempatan pada tubuh kita lebih banyak kepada makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi, maka secara tidak langsung kita sudah
menumpuk triglycerid di dalam tubuh yang justru akan membahayakan kondisi pembuluh darah maupun terjadinya aterosklerosis. Nah, jadi triglycerid yang tinggi biasanya itu disertai juga dengan total kolesterol yang cukup tinggi, kemudian LDL yang tinggi, tapi justru high density lipoprotein yang jumlahnya rendah. Nah, resiko-resiko yang bisa disebabkan oleh tingginya triglycerid adalah penyakit jantung koroner dan diabetes. Karena kita sering mendengar bagaimana orang yang justru sudah dengan kolesterol yang tinggi terjadi kematian mendadak. Apakah kita pernah mendengar seorang olahragawan atau orang-orang yang mempunyai aktivitas yang cukup banyak ya, dan juga diabetes. Nah, sumber-sumber dari triglycerid ini adalah sebenarnya dari asam lemak yang meningkat di sel hati, yang justru sebenarnya sel hati itu adalah untuk mengatur produksi kolesterol di dalam tubuh kita. Lemak jenuh dan lemak trans. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Nah, makanan-makanan manis yang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi ya, kemudian kadar gula juga. Nah, ini juga menjadi penyebab sumber triglycerid. Maka dalam makanan-makanan dairy food yang mengandung keju, susu ya, gula, nah itu juga akan menjadi salah satu pemicu untuk meningkatnya triglycerid di dalam darah kita. Nah, ini juga satu makanan hebat yang hanya ditemukan di Indonesia ya. Jadi kerupuk itu terdiri dari sebenarnya hanya 3 macam aja. 3 macam. Yang pertama adalah tepung, yang kedua adalah minyak, dan yang ketiga adalah penyedap. Jadi kandungan yang lebih dominan daripada makanan yang tidak bisa ditinggalkan ini adalah minyak dan zat pengawet ya atau penyedap. Sehingga kita dengan mengkonsumsi ini atau dalam keseharian kita bercampur dengan makanan, sebenarnya kita juga sudah menambah kadar triglycerid di dalam tubuh kita. Nah, ini juga merupakan sumber-sumber kolesterol yang lain. Makanan-makanan yang mengandung lemak, ya, lemak jenuh seperti daging, kemudian olahan daging, juga junk food ya, fast food, atau lemak trans yang terjadi pada minyak padat, sehingga ini banyak sekali dimunculkan atau diterima dari makanan-makanan yang digoreng. Orang Indonesia sangat sulit untuk meninggalkan makanan-makanan yang digoreng. Padahal itu sebenarnya bisa juga menjadi penyebab tingginya triglycerid. Nah, ini juga teman sarapan yang paling simple, paling gampang, dan biasanya enak juga gitu ya, apakah dia dicampur nanti dengan nasi goreng yang juga jelas sudah digoreng, ataupun telur dadar atau telur mata sapi seperti ini. Kandungan putih telur dan kuning telur itu ternyata tinggi sekali kadar kadar kolesterolnya ya. Kemudian kalau seandainya ini dikatakan satu putih dan kuning telur itu mengandung 164 ml kolesterol. Kemudian kalau kuning telur saja itu bahkan kandungannya jauh lebih tinggi, sekitar 242 ml kolesterol. Sehingga ketika kita nanti memadu makanan kita atau mengolah makanan kita, perlu diperhatikan jumlah-jumlah ini sehingga tidak ada yang kadar berlebih di dalam tubuh kita. Bahkan buat teman-teman yang suka seafood gitu ya, seperti lobster itu kan
satu makanan yang enak, mahal, kemudian jarang kita temui gitu, dan apa namanya ya merupakan makanan yang cukup istimewa ya. Ternyata dari 60 gram, 85 gram lobster itu 61%-nya adalah kandungannya adalah kolesterol. Sehingga memang biasanya orang-orang yang mengkonsumsi kolesterol, makanan-makanan dengan tinggi kolesterol, tidak dalam jangka waktu yang lama mulai terjadi keluhan-keluhan di sekitar tubuhnya. Nah, ini makanan lain seperti yang saya sebutkan tadi, kuning telur, cumi, ya, otak sapi, kemudian telur puyuh, jeroan ya pada kambing dan sapi, kemudian santan, daging babi, daging berlemak, daging ayam berkulit, daging bebek. Semua makanan-makanan ini adalah makanan yang enak, makanan yang selalu diminati. Ini adalah produk-produk kuliner yang terus dicari ya oleh banyak orang. Dan ketika kita mencoba mendisiplinkan atau mulai memilah-milah makanan apa kira-kira yang membuat kita sehat, makanan apa yang kira-kira membuat kita kenyang, makanan apa yang membuat kita senang untuk memakannya. Jadi memang perlu ada skema-skema tertentu sehingga tidak semua makanan kita makan dan tidak semua kita harapkan dia bisa membuat kita enak dan kenyang saja. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya selain dari yang dominan adalah pasti dari makanan, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kelebihan berat badan ya. Setiap kita yang memiliki kelebihan berat badan itu biasanya juga diiringi dengan tingkat kolesterol yang tidak seimbang di dalam tubuh, menandakan HDL di dalam tubuh kita yang cukup rendah sehingga terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah. Kenapa ini sangat berdampak ya orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan? Karena dengan tersumbatnya pembuluh darah dari lemak-lemak ya yang kita sebut kolesterol tadi, sehingga peredaran darah menjadi tidak lancar, metabolisme menjadi melambat, sehingga seluruh proses penghancuran lemak ya itu untuk menjadi energi itu akan sangat terganggu dan menyebabkan kita semakin hari dengan komposisi makanan yang juga tidak terlalu seimbang, tubuh akan semakin bertambah. Untuk diketahui saja, buat sahabat-sahabat semua, seandainya memiliki lingkar pinggang ya, untuk perempuan lebih dari 80 cm dan untuk laki-laki lebih dari 90 cm, ini adalah ukuran yang harus diwaspadai karena pada titik itu biasanya tubuh kita sudah membawa sindrom penyakit ya. Mungkin belum timbul sebagai satu penyakit yang mengkhawatirkan, tetapi sindrom-sindrom itu sudah bisa kita rasakan. Kemudian tingkat stres ya. Orang-orang di kota itu lebih tinggi resikonya terhadap tingginya kolesterol dibandingkan orang-orang yang tinggal di desa. Karena apa? Karena aktivitas yang semakin banyak, istirahat yang kurang, tekanan pekerjaan, kemudian lifestyle yang begitu membuat kita merasa harus memenuhi semuanya, kemudian juga kompetisi. Nah, tingkat ini justru juga akan meningkatkan kadar kolesterol yang diproduksi di dalam tubuh kita. Karena metabolisme menjadi tidak seimbang lagi. Kemudian, hal juga yang mengkhawatirkan adalah kebiasaan merokok. Walaupun sampai hari ini tidak ada satu ungkapan medis yang menyetujui ya untuk kita melakukan atau merokok sampai hari ini, tetapi tetap saja banyak orang yang memilih merokok untuk apakah itu hanya sekedar kesenangan atau dia merasa itu sebagai satu booster untuk membentuk satu kreativitas atau mood dan segala macam. Jika informasi ini bisa Anda terima bahwa satu batang rokok itu sebenarnya mengandung 3-6% karbon dioksida. Sehingga setiap
kita menghembuskan atau kita menghisap rokok, kita juga sudah memasukkan karbon dioksida. Padahal sebenarnya karbon dioksida itu adalah satu udara atau ya udara yang harus dilepaskan dia karena mengandung racun. Tapi dengan merokok justru kita memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Selain itu, dari satu batang rokok, kita juga ikut memasukkan 0,5 mg nikotin ke dalam tubuh. Padahal nikotin itu adalah satu jenis radikal bebas yang berbahaya yang bisa menyebabkan banyak sekali jenis penyakit kanker atau pertumbuhan sel yang tidak terkontrol di dalam tubuh kita. Karbon dioksida nikotin ini akan menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah. Setelah diteliti, ternyata CO2 perokok itu ambang tingkatnya itu sampai 5%. Sehingga risiko sakit jantung bagi perokok adalah 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Kemudian risiko kematian pada penderita jantung 2 kali lebih besar pada penderita jantung dengan kebiasaan merokok. Sehingga hindarilah rokok untuk bisa mendapatkan kesehatan dan umur yang bisa berkualitas ya bagi kehidupan kita. Kemudian pemicu juga kolesterol yang bisa memicu untuk ketidakseimbangan jumlah kolesterol di dalam darah adalah gizi yang tidak seimbang ya, atau appropriate diet. Jadi banyak orang yang melakukan diet dengan maksud untuk menurunkan berat badan, tetapi sebenarnya pada saat yang sama dia juga sudah membuat ketidakseimbangan baru di dalam tubuhnya. Jadi makanlah yang tidak lebih, tapi tidak kurang juga. Jadi jangan salah mengambil program diet. Pada tahun 2004 itu ada satu penelitian yang memberikan satu penjelasan bahwa anak usia sampai dengan 15 tahun hanya 1% saja yang mengkonsumsi serat. Jadi ketika Anda memilih program diet untuk menurunkan berat badan tanpa meningkatkan konsumsi serat di dalam tubuh, sebenarnya Anda sudah menciptakan malnutrisi bagi tubuh kita sendiri. Karena serat ini sebenarnya yang akan membantu mengembalikan metabolisme, dia juga bisa mengurangi lemak dan dia bisa memecah dan membantu penumpukan lemak di pembuluh darah. Menghindari kalori yang berlebih itu juga menjadi sangat penting. Ya, karena kalori yang berlebih ini tidak makan yang terlalu asin atau tidak makan yang terlalu manis. Kemudian jadikan semboyan makan agar tidak lapar. Jangan kita jadikan semboyan, lebih baik makan kita makan supaya kenyang. Jadi kalau kita makan untuk kenyang, maka kita akan makan lebih banyak jenisnya, lebih banyak jumlahnya, dan lebih beraneka ragam. Tapi kalau kita makan untuk mencegah agar kita tidak lapar, maka kita bisa memiliki keterampilan memilih jenis makanan, kemudian kita juga bisa memiliki kemampuan untuk mencari porsi yang pas sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan keinginan kita. Apa sebenarnya tanda-tanda dan gejala apabila kita mengalami gangguan pada komposisi kolesterol di dalam tubuh? Sering kita mendengar atau kita mengalami sendiri leher yang kaku, ya tiba-tiba leher menjadi kaku dan susah digerakkan gitu, kemudian pegal-pegal, kemudian sakit kepala yang tiba-tiba dan sangat. Nah itu juga merupakan dampak gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan kolesterol dalam tubuh kita. Atau misalnya ketika kita bangun pagi, justru kita tidak bertambah segar badan kita, tapi terasa begitu letih ya, begitu capek sekali. Nah, atau mulai kita kesemutan atau kebas. Nah, itu juga satu tanda-tanda di mana kita harus waspadai, oh mungkin ini tingkat kolesterol dalam tubuh kita sudah tidak seimbang atau trigliseridnya cukup tinggi. Nah, kelebihan kolesterol ini memang sangat berbahaya karena dia akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah.
karena 80% komposisi tubuh kita ini adalah air, di mana air di sini dia dalam bentuk darah yang mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali ke jantung ya. Itu terus mekanisme yang dilakukan, maka tubuh kita juga dominan selain organ-organ penting dihubungkan oleh pembuluh darah. Nah, kolesterol justru dia akan menghambat ya, atau membuat penyempitan di pembuluh darah. Dan ini secara medis dikenal sebagai aterosklerosis. Setiap kita sebenarnya memiliki bakat ya, dari sejak kita dilahirkan sampai kita wafat itu penyumbatan-penyumbatan pada pembuluh darah. Yang kita bisa hindari adalah kecepatannya. Kemudian kita juga bisa hindari bagaimana pembuluh darah kita tetap bisa lentur sehingga terhindar kita dari tekanan darah yang cukup tinggi. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana lemak itu menutup jalan darah ya pada pembuluh darah kita. Pada gambar yang sebelah kiri ini adalah normal arteri, kemudian yang di tengah ini sudah mulai ada penyumbatan, kemudian yang di bagian kanan ini adalah dengan penyumbatan dalam jumlah yang cukup besar ya. Penyumbatan ini sebenarnya secara alami pasti akan terjadi pada diri kita sesuai dengan bertambahnya umur ya. Kelenturan pembuluh darah juga tentu akan berkurang, penumpukan juga pasti akan ada karena setiap makanan dari kita lahir sampai hari ini tidak ada yang bisa menjamin kita tanpa penumpukan lemak. Akan tetapi kita bisa mengatur kadarnya. Nah, proses terjadinya aterosklerosis kita bisa lihat pada gambar ini. Pada gambar yang biru full itu adalah pembuluh darah yang sehat, yang memiliki dinding yang rata dan halus, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, kemudian mulai terjadi plak ya, kadar lemak dan kolesterol yang tinggi di dalam darah akan menyebabkan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Penumpukan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, terbentuk dari yang endogen maupun yang eksogen, yang dari dalam maupun yang dari luar. Yang dari dalam, karena liver juga sudah memproduksi kolesterol, jika kita menghantam liver ini dengan banyaknya zat-zat toksik ke dalamnya, sehingga liver ini bekerja terlalu berat untuk memecah toksik-toksik yang ada di dalam tubuh, maka kemampuan dia untuk membentuk lemak-lemak yang baik akan berkurang. Atau yang eksogen yang memang kita masukkan atau kita munculkan dari komposisi makanan yang ada setiap harinya. Bayangkan, pernahkah Anda bertanya, berapa kali dalam satu minggu kita mengkonsumsi daging? Mungkin sebagian dari kita lebih dari 2 atau 3 kali seminggu kita mengkonsumsi daging. Kemudian, seberapa sering dan dalam komposisi sebanyak apa kita mengkonsumsi serat setiap hari? Sebagian kita atau para ibu-ibu ketika ditanya dari sekian banyak uang belanja dalam sehari, komposisi mana yang lebih banyak dihabiskan untuk pilihan makanannya? Kebanyakan dari kita mengambil porsi yang lebih banyak untuk protein dan karbohidrat, sementara serat dan buah biasanya menjadi makanan sampingan ya, atau makanan tambahan saja. Nah, bila kadar kolesterol tinggi, plak akan semakin menebal, kemudian pembuluh darah semakin sempit, sementara jantung kita, karena pembuluh darah juga ada yang masuk ke jantung, ada yang keluar dari jantung. Nah, yang masuk ke jantung ini dia semakin sempit juga, sehingga jantung tidak mampu lagi memompa atau otot jantung menjadi lemah karena tidak ada asupan darah, sehingga otot jantung menjadi lemah. Kemudian tekanan untuk mengeluarkan atau mengantarkan darah itu semakin tinggi, maka akan terjadi berbagai macam jenis penyakit ya, termasuk sumbatan ini juga pasti akan meningkatkan tensi ya, atau tensi darah kita ya. Nah, bahayanya plak akibat kolesterol ini ketika dia tidak terkontrol, maka pasti ada penyempitan, kemudian aliran darah ke jantung dan otak akan terganggu.
Nutrisi terbanyak yang diperlukan pada organ utama yaitu jantung dan otak. Karena jantung ini adalah pusat kehidupan kita ya, yang dia juga dengan jantung ini sebagai satu motor yang menggerakkan organ-organ yang lain, memberikan nutrisi kepada organ tubuh kita. Otak demikian juga, otak adalah pusat perintah, pusat saraf, di mana semua gerak, semua mekanisme, semua metabolisme itu terbentuk dari perintah-perintah yang ada di dalam otak. Ketika aliran darah ke jantung dan ke otak terganggu, otomatis nutrisi bagi dua organ utama ini akan terganggu. Ketika nutrisi ini terganggu, maka kedua organ ini akan menjadi kekurangan nutrisi. Ketika kedua ini kekurangan nutrisi, maka kerja dia menjadi tidak maksimal. Ketika kerjanya tidak menjadi maksimal, maka kemudian akan timbullah penyakit-penyakit utama yang terjadi pada kedua organ ini, yaitu jantung, apakah gagal jantung ya atau jantung koroner. Kemudian yang kedua untuk masalah otak, serangan stroke ya. Kedua penyakit ini semakin ke hari, semakin ke sini, terjadi bukan hanya pada orang-orang yang berusia lanjut ya, akan tetapi justru pada usia mulai 35-40 tahun ke atas, kita harus mulai waspada terhadap masalah-masalah ini. Kemudian, nah, yang mengkhawatirkan adalah terjadinya kematian mendadak yang tidak diketahui sebab-sebab awalnya. Karena penyumbatan itu terjadi sedikit demi sedikit, biasanya juga tanpa keluhan, tapi kemudian pada fase tertentu atau pada ambang batas tertentu ketika jantung gagal memompa darah atau otak kurang asupan darah, sehingga kemudian apakah tersumbat atau terjadi pecahnya pembuluh darah, dan itu yang menyebabkan kematian secara mendadak. Kolesterol yang tinggi itu lebih banyak diderita oleh laki-laki ya, terutama usia di atas 60 tahun. Laki-laki di atas usia 60 tahun, 50% sebab meninggalnya adalah karena serangan jantung. Kalau perempuan, kemudian setelah serangan jantung, darah tinggi, yang juga bisa menyebabkan gagal ginjal dan lain-lain. Jadi masih didominasi oleh gagal jantung. Kemudian, nah circulation, blood age grade, nah ini dia, umur dan kolesterol di dalam darah. Jadi ketika usia 20 tahun sampai usia 20 tahun mungkin penumpukan lemak tidak terlalu banyak ya. Usia 30 sudah mulai ada penebalan pada dinding pembuluh darah seperti di gambar itu. Pada usia 40 semakin menebal, pada usia 50 pembuluh darah akan semakin sempit, dan biasanya juga sumbatan-sumbatan ini atau lemak-lemak ini dia juga akan mengikat kalsium-kalsium yang lewat di pembuluh darah, termasuk juga sel darah, sehingga sumbatan itu akan semakin terus semakin banyak ya. Dan pada usia 60 tahun, lemak ini ya dikatakan bernilai 90 juta karena rata-rata orang yang terjadi penyumbatan pada jantungnya, dia harus menggunakan ring atau cincin jantung untuk melebarkan pembuluh darah di sekitar jantung. Apapun itu, menjadi sangat penting untuk mewaspadai ya terjadinya penumpukan lemak ini di dalam pembuluh darah kita. Sayangnya, kita tidak bisa melihat secara langsung dan secara nyata seberapa jauh atau seberapa beresikonya tumpukan lemak itu di dalam pembuluh darah kita. Sehingga tidak melahirkan kewaspadaan atau kehati-hatian sebelum kita benar-benar merasakan sakit. Nah, bagaimana menjaga kesehatan jantung kita? Karena jantung ini adalah organ yang paling utama ya. Nah, ini adalah normal coronary artery, kemudian yang tengah ada penyumbatan aterosklerosis, dan yang terakhir adalah aterosklerosis with blood clot, itu ada dengan sumbatan yang menempelnya sel-sel darah juga di sekitar itu. Nah, sebenarnya
mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Tetapi mencegah itu jarang diminati sebelum kita merasakan satu penyakit yang bisa membahayakan tubuh kita ya. Makanya dengan acara-acara seperti ini sebenarnya diharapkan memunculkan awareness ya dari setiap kita bahwa mari kita menyegerakan untuk mencegah penyakit dengan gaya hidup yang sehat. Nah, ini di sini dari cara masak ya, makanan dengan cara direbus, kemudian dikukus atau dipanggang tanpa minyak, atau pilihlah ikan, daging ayam tanpa kulit, daging sapi yang tanpa lemak. Jadi kalau hari ini kita menunya makan daging mungkin 5 kali 1 minggu ya, atau bahkan ada orang yang 1 hari itu menu dagingnya bisa 2 sampai 3 kali ya. Paginya dia bisa soto ayam, siangnya dia bisa makan sate, kemudian sorenya dia ngebakso gitu. Itu sebenarnya selain meningkatkan kadar lemak di dalam tubuh, dia juga memberatkan ya organ pencernaan kita untuk mengolah dan juga memberikan porsi yang terlalu berat bagi usus kita untuk menyerap makanan. Bayangkan saja daging itu untuk sampai diproses dan dia terbuang dari dalam tubuh kita secara sempurna dia perlu 100 jam. Sehingga sebaiknya kita mengkonsumsi daging itu 1 dalam 100 jam sekali atau 1 dalam 4 hari sekali kita konsumsi daging. Pilihan yang paling baik adalah mengkonsumsi ikan. Mengkonsumsi ikan dianjurkan 2 kali seminggu karena ikan ini dia mengandung omega 3 dan omega 3 ini termasuk juga yang bisa ikut menghancurkan ya atau meminimalisir, menghancurkan lemak di dalam tubuh kita dan ikut mengembalikan metabolisme. Ya, dia ada sumber HDL ya di dalam ikan laut. Nah, mengontrol kolesterol dan trigliserid, yaitu kita mengurangi susu full cream, bukan hanya susu yang dikonsumsi dalam bentuk susu, tetapi segala jenis makanan olahan yang mengandung susu full cream. Apakah itu dari biskuit, kemudian martabak, ya, kemudian kue cookies, kemudian dan macam-macam makanan lah, cake dan segala macam. Nah ini, kemudian kita pilihlah susu non-fat, perbanyak protein kedelai, karena ternyata dalam protein kedelai ini mampu menurunkan kolesterol sebesar 5 mg dalam setiap desiliternya, sehingga semakin banyak kita mengkonsumsi protein kedelai yang aman dari kimia-kimia, justru kita akan mempercepat komposisi HDL di dalam tubuh kita meningkat, sehingga penyumbatan di pembuluh darah dari lemak ini juga akan sangat berkurang. Nah, konsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Sebenarnya ketika kita selesai usia pertumbuhan, di mana seluruh organ tubuh kita sudah tumbuh atau berkembang secara sempurna, yang diperlukan oleh tubuh adalah memelihara organ itu sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tidak mengalami kerusakan, tidak terlalu berat bekerja, dan sel-selnya tetap terpelihara dengan baik. Bagaimana caranya? Sama seperti kita memiliki kendaraan, maka ketika kendaraan itu sudah bisa kita gunakan, yang perlu kita lakukan adalah maintenance secara rutin ya, setiap bulan kalau kendaraan. Nah, tubuh kita pun perlu maintenance seperti itu, sehingga semua organ-organ bisa sempurna, bisa bersih dari toksin, yaitu dengan konsumsi sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Kenapa demikian? Karena di dalam sayur-sayuran itu, dia mengandung serat yang sangat tinggi, di mana serat ini dia akan membantu membersihkan sel-sel dari sisa sampah yang apakah itu sampah dari protein maupun dari zat-zat kimia yang berbahaya. Nanti kita akan jelaskan sayur-sayuran seperti apa sebenarnya yang bisa membantu berkurangnya kolesterol berbahaya di dalam tubuh, dan buah-buahan apa kira-kira yang justru akan meningkatkan kandungan HDL di dalam tubuh kita. Nah, mengontrol kolesterol juga bisa dilakukan dengan cara diet. Diet bukan mengurangi porsi makan begitu saja, tetapi diet yang lebih penting adalah menjaga komposisi makan dengan komposisi yang benar. Karena sebenarnya ketika kita makan,
beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah macronutrients, kemudian micronutrients, dan yang terakhir adalah phytonutrients. Apa itu macronutrients? Kalau makronutrien itu adalah makanan yang mungkin menjadi perhatian utama kita saat ini ya, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian lemak, dan juga protein. Jadi biasanya kita mengkonsumsi makanan ini semuanya sudah ada. Karbohidratnya kadang berlebih, proteinnya juga kadang termasuk protein yang susah untuk diserap tubuh ya, karena terlalu banyak pengolahan dan kemudian banyak kimia-kimia. Kemudian juga karbohidrat lemak ya, lemak juga begitu. Nah, mengkonsumsi makanan hanya dengan makronutrien sebenarnya tidak seimbang. Apalagi kalau kita melakukan diet hanya dengan mengurangi konsumsi ini, maka sebenarnya kita juga tidak terlalu bijak ya untuk memberikan perhatian pada tubuh kita. Karena selain makronutrien, kita juga perlu mikronutrien. Mikronutrien itu adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin, mineral, serat, enzim, dan air. Nah, komposisi yang pas, ada makro, ada mikro, nah ini baru dia bisa menyebabkan metabolisme kita menjadi sempurna atau kembali menjadi normal. Vitamin, mineral, serat, enzim, ini didapat dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran dan dari buah-buahan. Kemudian air, konsumsi air yang cukup itu juga menjadi penting. Jangan sampai kita mengkonsumsi air dalam jumlah yang sangat kurang sehingga kebutuhan tubuh menjadi dehidrasi, atau mengkonsumsi air dengan jumlah yang sangat banyak dengan maksud menggelontor lemak sehingga akhirnya beberapa organ penyaring yang sangat sensitif ya seperti ginjal kita juga akan menjadi rusak. Jadi komposisinya harus pas, kemudian jumlahnya juga harus dengan takaran yang pas. Dan yang terakhir yang juga penting adalah phytonutrien. Phytonutrien ini adalah makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi, sehingga dia bisa mengeluarkan lebih banyak racun yang ada di tubuh kita, baik yang memang tercipta secara otomatis dari tubuh kita karena pikiran ya atau perasaan-perasaan negatif, maupun yang masuk melalui kimia-kimia, apakah dari makanan, dari minuman, atau obat-obatan, atau bahkan dari pemakaian-pemakaian body care kita sehari-hari. Nah, kurangi cemilan yang berbahan tepung dan gorengan tentunya. Apalagi tepung yang juga digoreng. Nah, ini jadi sudah terjadi 2 kali pengolahan ya. Karena tepung itu sendiri sudah menyebabkan karbohidrat kita bertambah, kemudian kita goreng. Biasanya kita konsumsi dalam kondisi yang panas ya, sehingga seluruh minyaknya itu benar-benar masuk ke dalam tubuh kita. Apa sih yang harus kita lakukan kalau seandainya sudah ada masalah, kemudian kita juga ingin mencegah supaya kolesterol dalam tubuh kita terjadi normal kembali? Yang perlu dilakukan adalah sebenarnya kami menawarkan satu konsep, yaitu gaya hidup organik. Gaya hidup organik ini adalah gaya hidup yang mengantarkan orang-orang dahulu, mungkin generasi nenek-nenek kita ya, mereka bisa panjang umur, kemudian di usia yang panjang itu mereka jarang sekali mengalami penyakit-penyakit yang berbahaya, dan kalaupun mereka akhirnya wafat juga mereka tidak meninggalkan satu penyakit yang bertahun-tahun ya. Kemudian dengan kondisi yang seperti itu, mereka bisa lebih produktif, kemudian kehidupannya juga menjadi lebih tenang ya dan bersahaja. Nah, apa saja yang kita tawarkan dalam gaya hidup organik itu? Selain kita mengkonsumsi makanan-makanan organik atau makanan-makanan yang tanpa pencemaran, salah satunya adalah melakukan olahraga secara rutin. Karena bagaimanapun tubuh kita tetap perlu exercise ya. Otot-otot kita sisa lemak ya yang dibakar, dia akan menjadi cadangan energi yang akan disimpan di dalam otot, salah satunya juga di dalam liver, sehingga ketika kita memerlukan energi atau ketika kondisi kita sedang drop, cadangan energi ini kita bisa manfaatkan ya.
Bagaimana cara olahraga yang baik? Tentu disesuaikan dengan kondisi umur, kemudian kondisi tubuh kita juga, tetapi yang paling ringan dan lebih aman untuk dilakukan setiap hari adalah dengan kardio. Apakah kita berjalan pagi gitu ya, atau lari pagi secara rutin kita lakukan setiap hari. Kemudian yang kedua, lakukanlah program penurunan berat badan, karena bagaimanapun ketika berat badan berlebih sudah dapat dikonfirmasi adanya penumpukan lemak. Ketika terjadi penumpukan lemak, maka kerja organ tidak menjadi lebih ringan. Kalau kerja organ tidak menjadi lebih ringan, tentunya dia tidak bisa maksimal untuk melakukan metabolisme tubuh. Sehingga banyak sekali kondisi-kondisi yang akan memperberat organ tubuh itu sendiri. Nah, cara untuk menurunkan berat badan tentunya sangat dianjurkan kita melakukannya dengan bantuan konsultan, kemudian perhatikan kandungan nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi malah kekurangan nutrisi. Nah, ini konsumsi menurunkan berat badan, olahraga, kemudian makanan-makanan yang berserat tinggi tanpa pencemaran ya. Tidak hanya berserat tinggi, tapi dianjurkan untuk makanan-makanan yang bersih dari unsur-unsur kimia. Kita bisa bayangkan seandainya kita merubah komposisi makanan kita menjadi sayur dan buah-buahan sampai 80% karena kita meyakini tubuh kita perlu maintenance ya. Kita ganti, kita robah menjadi makan sayur dan buah. Akan tetapi kemudian kita memilih sayur dan buah yang masih dengan modifikasi genetik atau dia ditanam dengan kondisi penyemprotan ya kimia-kimia yang tinggi, maka justru yang kita dapatkan adalah menumpuknya residu kimia di dalam tubuh karena bahan-bahan berbahaya dari pertanian dan perkebunan. Kemudian hindarilah merokok seperti saya ungkapkan tadi. Walaupun kebiasaan merokok ini dominan pada laki-laki, tetapi eranya para wanita juga sudah mulai gemar ya untuk menghisap rokok ini. Padahal dengan menghisap rokok selain berbahaya bagi kondisi tubuh, kalau perempuan ada bahaya tambahan karena dia bisa meracuni juga calon janin yang akan dikandungnya ya, dan memberikan kualitas perkembangan organ terutama otak yang sangat kurang bagi anak-anak yang terlahir dari ibu yang suka merokok. Konsumsi air 3 liter satu hari, kemudian kalau bisa kita selalu setiap hari mendapat sinar matahari yang cukup, sehingga tubuh kita mendapatkan vitamin D secara langsung, ya, dan itu akan membuat kita jadi lebih sehat. Nah, natural fiber atau serat-serat yang natural ini sebenarnya mereka memiliki fungsi. Yang pertama adalah menyerap lemak. Jadi kalau Anda ada program diet atau program menurunkan berat badan, program menurunkan lemak dari tubuh, maka pilihannya adalah carilah natural fiber atau serat yang natural ya. Karena semakin banyak serat yang kita konsumsi, maka semakin banyak lemak yang bisa diserap. Apa bedanya yang natural dengan tidak natural? Mungkin Anda pernah mendengar beberapa produk ya, beberapa produk yang memberi label pada dirinya fiber. Jadi ketika dia dikonsumsi, dia ada serat dan dia akan menyerap lemak. Tetapi ketika serat itu tidak natural atau terbuat dari unsur-unsur kimia, justru selain dia menyerap lemak, dia juga ikut menyerap bahan-bahan yang bakteri-bakteri baik yang ada di dalam pencernaan maupun di dalam usus kita, sehingga justru pada akhirnya ketika pemakaian jangka panjang kita akan kekurangan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh. Maka pastikan bahwa serat yang kita gunakan adalah serat yang natural. Serat natural adalah serat yang terbentuk atau yang kita konsumsi dari makanan-makanan yang asli ya, atau makanan-makanan raw food dari sayuran. Nah, natural fiber juga akan membuat lemak di saluran cerna. Kemudian dia juga akan menurunkan berat badan dan menurunkan penumpukan lemak secara sistemik.
Jadi ketika kita mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan yang tidak mengandung kimia, kemudian sifatnya natural, maka secara sistemik dan bertahap dia akan menurunkan penumpukan lemak pada berbagai organ yang dimulai dari penurunan lemak pada sekitar usus kita. Ya, mengeluarkan racun-racun di sekitar usus, kemudian membuang lemak di saluran pencernaan, menyerap lemak yang sudah ada dan membuangnya melalui BAB kita ya atau melalui keringat dan menurunkan penumpukan lemak sistemik pada organ-organ yang lain termasuk pada liver. Nah, semakin sering kita juga mengkonsumsi serat, sebenarnya kita meningkatkan pembakaran kalori. Banyak orang yang melakukan pembakaran kalori dengan exercise atau dengan olahraga, tetapi kenapa dia tidak sangat berdampak pada perubahan tubuhnya ya, atau sangat sulit untuk menurunkan berat badan. Atau ketika turun berat badan, pada suatu ketika dia akan mudah lagi menjadi naik. Nah, untuk meningkatkan pembakaran kalori secara alami sebenarnya adalah dengan mengkonsumsi serat yang cukup. Nah, ini juga untuk menghindari efek yoyo ketika kita mengikuti program penurunan berat badan, maka sebaiknya juga kita menggunakan lebih banyak serat, karena dia akan menormalkan siklus metabolisme lemak dan juga kolesterol di dalam darah. Kenapa orang yang berhasil menggunakan diet tertentu, pada satu waktu dia akan naik dengan cepat, kemudian ketika dia ikut program lagi dia akan turun terus begitu ya, tidak ada kestabilan, karena sesungguhnya ketika proses diet atau program diet itu hanya bertujuan untuk menurunkan berat badan, maka pasti akan terjadi efek yoyo. Tetapi ketika kita memilih satu program ya, di mana program itu dia justru akan menormalkan metabolisme lemak, maka kita akan memiliki hasil yang lebih signifikan dan lebih lebih nyata ya, lebih nyata dan tidak terlalu cepat terpengaruh dengan kondisi-kondisi di luar tubuh kita. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang makanan hebat ini, di mana kandungan seratnya itu lebih dari 80% tentunya, karena ini adalah semuanya dari tumbuh-tumbuhan. Dia adalah tumbuh-tumbuhan yang organik, kemudian dia adalah sayuran-sayuran, buah-buahan, dan rempah dalam bentuk yang mentah. Jadi dia organik, dia raw food, dan dia whole food. Karena seluruh kandungan dari jenis tumbuhan komposisi dari Greenfield organik ini, dia whole atau secara menyeluruh diproses ya, dari akarnya, dari daunnya, ya dari kulitnya juga. Saya akan jelaskan beberapa jenis tumbuhan yang berdampak langsung kepada kolesterol. Seperti Anda ketahui bahwa di sini ada seledri. Nah, seledri ini banyak sekali mengandung vitamin A, B1, B3, B2, B6. Kemudian seledri ini juga mengandung potasium, folat, kalsium, besi, magnesium, ya, fosfor. Nah, ini semua kandungan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Bayangkan Anda mengkonsumsi Greenfield organik, sudah serta-merta juga Anda mengkonsumsi seledri, mengkonsumsi bayam, mengkonsumsi parsley, kelp, pepaya, oat, dan segala macam 24 jenis sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ada satu kandungan namanya zat yang ada di dalam seledri ini yang disebut dengan vasodilator, yaitu satu zat yang bisa melebarkan pembuluh darah. Makanya mengkonsumsi seledri ini secara rutin, maka pembuluh darah kita akan menjadi lebih lebar dan lebih kenyal. Kalau pembuluh darah kita lebih lebar, maka darah itu bisa mengalir dengan lebih baik. Ya, itu baru satu kandungan saja. Kemudian di dalam seledri juga itu ada anti-infeksi dan antitoksin. Jadi kalau seandainya dalam pembuluh darah itu ada zat-zat berbahaya menyebabkan infeksi, maka seledri ini akan sangat membantu sehingga tidak terjadi infeksi yang dalam jangka waktu yang panjang, dan juga ada antitoksin. Artinya dia ikut mengumpulkan atau menarik zat-zat berbahaya dari dalam tubuh kita. Kemudian yang saya bisa jelaskan juga di sini adalah tentang ganggang merah ya. Jadi begitu luar biasanya
Greenfield organik ini, dia terdiri dari tanaman-tanaman yang tumbuh pada dataran rendah, dataran tinggi, dataran sedang, dataran tinggi, bahkan tumbuh-tumbuhan seperti spirulina dan dulcinia adalah satu ganggang yang memang ada di laut ya. Ganggang merah ini sangat baik untuk kolesterol karena dia juga bisa mempercepat metabolisme tubuh. Kemudian dia juga cukup baik untuk mengembalikan sistem pencernaan. Ada antioksidan. Kemudian ada antiinflamasi dan antioksidan yang cukup tinggi ya. Jadi kalau antioksidan itu dia termasuk bagian daripada fitonutrien. Jadi sekali kita mengkonsumsi Greenfield organik, kita sudah dapat makronutriennya, kita sudah dapat mikronutriennya, dan kita juga sudah mendapat fitonutrien. Saya belum jelaskan satu kandungan daripada makronutrien yang ada pada Greenfield organik. Salah satu makanan ya, atau tumbuhan yang juga bisa menormalkan kandungan kolesterol di dalam darah adalah tanaman yang mengandung vitamin B1, B2, B6, dan B12. Dan makanan itu biasanya ada pada beras ya, pada beras. Dan kita punya beras, ada gandum ya, ada barley juga, yang semuanya itu raw food dan whole food. Artinya kalau di dalam jenis beras ya, atau tanaman beras itu, yang paling bermanfaat adalah kulit arinya, dan makanya kalau orang dulu tuh suka minum air tajin ya, air beras itu, karena di situ justru kandungan daripada vitamin B1 sampai B12 itu sangat tinggi. Dia akan memberikan nutrisi pada saraf ya. Selain nanti sumbatan-sumbatannya sudah hilang, dia akan memberi nutrisi pada saraf sehingga saraf kita bisa berfungsi kembali menjadi normal, terutama sekali saraf-saraf pada pembuluh darah yang kecil yang terjadi pada otak maupun jantung. Sehingga ketika saraf itu bisa ternutrisi, dia tidak akan terjadi gangguan ya di dalam menjalankan fungsinya. Ini mungkin sepintas kandungan daripada Greenfield organik. Satu lagi, mungkin saya perlu jelaskan bahwa kubis itu juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kita bisa bayangkan di dalam Greenfield organik ini seperti sahabat-sahabat lihat ada 5 macam kubis. Yang organik, yang raw food, dan dia juga whole food, tidak diolah, dia mentah ya, sehingga semua nutrisi ini, kandungan vitamin dan mineralnya tidak terganggu dan terserap sempurna ke dalam tubuh kita. Mengkonsumsi rutin Greenfield organik ini dengan kandungan kubis, kandungan seledri, kemudian kandungan ganggang merah, kemudian ada dari beras ya, dengan kulit arinya, ini semuanya akan sangat membantu menormalkan kembali kadar kolesterol di dalam darah kita dan meningkatkan HDL di dalam tubuh kita. Nah, plaque relief di sirkulasi metabolisme ini juga bisa kita dapatkan dari buah-buahan ya. Jadi kita ada satu minuman apple orchard yang terdiri dari 4 macam buah, yaitu lemon, apple, cranberry, dan rosehip. Semua buah-buahan ini dia mengandung fitonutrien yang sangat tinggi. Di dalam lemon itu ada flavonoid yang dia sangat baik ya untuk menurunkan kolesterol. Kemudian di dalam apple juga ada polifenol yang dia bisa menghancurkan atau menggelontorkan lemak-lemak di pembuluh darah. Jadi kalau kita cerita tadi dalam kandungan Greenfield organik, sayuran dan macam-macamnya tadi itu dia bisa melebarkan pembuluh darah ya. Kalau ini dari lemon, apple, dan antioksidan, cranberry, dan rosehip ini dia akan menggelontorkan lemak-lemak yang ada di pembuluh darah. Sehingga lemaknya akan hilang, kemudian pembuluh darahnya menjadi lebih fleksibel, sehingga peredaran darah bisa menjadi lebih normal. Nah, semua kandungan di atas itu mampu membersihkan plak di dalam pembuluh darah. Bahkan kalau kita pernah dengar, orang anjurkan minum cuka apel, karena apel itu mempunyai kandungan yang bisa membersihkan lemak-lemak di dalam pembuluh darah. Kita mengkonsumsi 1 sendok apple orchard ini, dia kandungan vitamin C-nya sudah sangat baik ya, dan bisa membantu kita untuk
menghilangkan secara bertahap lemak-lemak yang ada di pembuluh darah. Kemudian protein non-fat, seperti tadi dianjurkan, perbanyaklah susu non-fat atau protein non-fat yang kandungan proteinnya tetap kita perlukan di dalam tubuh, tapi dia tidak menyertakan lemak ke dalam tubuh kita. Dan dikonfirmasi bahwa protein yang terbentuk dari nabati, dia jauh lebih sehat daripada protein yang kita ambil dari makanan hewani. Dan hari ini kita punya Melilia soy milk powder, adalah soya Melilia organik yang mengandung bioflavonoid juga, merupakan sumber protein non-fat dengan antioksidan yang sangat tinggi, dan dia ada phytoestrogen juga. Ya, phytoestrogen ini bisa mengembalikan metabolisme hormon-hormon reproduksi di dalam tubuh, sehingga bagi perempuan ini bisa untuk menstabilkan tingkat estrogen, dia bisa untuk memperlambat proses menopause yang terlalu dini. Kemudian di dalam soya Melilia ini juga ada satu zat sebagai nutrisi otak, ya, lecithin sebagai nutrisi otak, dan ada satu mineral yang membantu penyerapan makanan. Nah, ketika ini dikonsumsi juga secara rutin, karena dia terdiri dari biji-bijian, ya, tentu juga akan membantu untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah kita. Apa yang terjadi seandainya kita mencoba merubah gaya hidup kita, mengembalikan gaya hidup seperti orang-orang dulu, hanya mengkonsumsi makanan-makanan tanpa pencemaran, hanya mengkonsumsi makanan-makanan mentah, dan hanya mengkonsumsi makanan secara whole food. Kami menawarkan satu program transformasi dalam 1 bulan, yang ini sudah dinikmati oleh lebih dari puluhan ribu orang di Indonesia dan bahkan di beberapa negara. Ketika kita mencoba konsisten dan komitmen untuk mengkonsumsi hanya makanan-makanan sehat, ya, dengan komposisi serat yang lebih banyak, kemudian dengan memilih serat dari sayuran-sayuran yang tidak terdampak kimia, kemudian kita mengambil sayur-sayuran dalam bentuk yang mentah dan dalam bentuk yang whole food, apa yang akan terjadi? Yang pertama, pasti akan terjadi perbaikan secara signifikan pada pencernaan Anda. Kalau hari ini kita mungkin gampang sakit mah, atau kemudian sulit mencerna makanan, atau kita BAB-nya tidak teratur, atau kita makan sedikit masih terasa lapar, makan banyak kita malah nggak bisa ibaratnya sudah sulit bernafas gitu, ya, proses pencernaan yang tidak sempurna, maka perbaikan ini akan terjadi pada proses transformasi selama 1 bulan, sehingga kita pun akan terbantu untuk menerima hanya makanan-makanan baik, kemudian tubuh kita akan terlatih hanya mencerna makanan-makanan yang baik, dan kemudian organ pembuangan kita pun akan cukup istirahatnya dari mengeluarkan makanan-makanan yang tidak terlalu tinggi zat-zat kimia atau toksin atau residu kimia dari tubuh kita. Nah, ini adalah satu hasil yang mungkin dinanti-nanti, ya, oleh sebagian besar kita. Untuk bisa menurunkan berat badan, kita kalau mengkonsumsi makanan tadi, yang 3 macam tadi, selama 1 bulan, rutin setiap kita makan, pada jam-jam makan 3 kali sehari, maka akan terjadi penurunan berat badan 4-10 kilo. 4-10 kilo ini pun dia secara sistematis, tidak langsung kepada lemak, tetapi yang pertama dia keluarkan adalah sisa-sisa sampah dari tubuh kita yang tertumpuk di dalam usus. Kemudian proses ini berlanjut, dia akan bersihkan liver kita, sehingga ketika liver kita sudah bersih, tidak ada timbunan lemak, kemudian proses metabolisme menjadi normal, kemudian proses penghancuran lemak atau penyerapan lemak itu menjadi lebih cepat, sehingga penurunan berat badan juga bisa signifikan terjadi, bisa sampai 10 kilo dalam 1 bulan. Nah, penurunan kolesterol dalam range yang normal, jadi Anda yang mungkin, ini usia baru 42 atau 43, kenapa kolesterolnya tinggi gitu, ya. Padahal kita masih punya harapan produktivitas, kemudian kita masih punya berbagai cita-cita yang ingin kita raih, tapi ketika sudah ada kandungan kolesterol, sebenarnya
ibarat mobil itu lampu hazardnya udah nyala terus gitu. Nah, ini perlu kita ambil satu tindakan ya, sehingga kadar ini bisa normal kembali dan aktivitas kita bisa melakukan aktivitas dengan tenang, ya, tidak dihantui oleh sebab-sebab kematian ya yang bisa saja terjadi begitu mendadak. Nah, selanjutnya transformasi 1 bulan ini juga akan membantu kita mendetoks atau mengeluarkan racun yang menyebabkan penyakit-penyakit modern dari tubuh kita. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, mungkin kita akan dikasih obat, sakitnya mungkin akan sembuh, tetapi belum tentu kita kembali menjadi sehat. Karena setiap obat, dia akan juga meninggalkan residu kimia di dalam tubuh kita. Dan setiap penyakit-penyakit modern itu muncul karena sel-sel di dalam tubuh kita yang terlalu tinggi toksinnya, kandungan toksinnya di dalam sel kita. Jadi cara yang paling tepat untuk mendapatkan kesehatan sel yang baik adalah dengan mendetoks, artinya mengeluarkan racun dari sel-sel tubuh kita. Karena sel kita jumlahnya banyak ya, kemudian sel itu adalah satu komposisi yang sangat kecil, maka yang bisa melakukan proses itu sebenarnya melalui makanan. Tapi makanan seperti apa? Kita kembali kepada makanan-makanan yang justru dibutuhkan tubuh. Karena tubuh itu sebenarnya tidak perlu kimia, ya, tubuh itu perlu kandungan makro, mikro, dan fito dalam komposisi yang pas, dalam jumlah yang juga pas. Nah, ini juga akan terjadi normalisasi kadar gula dalam darah pada penderita diabetes, karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan tadi, yang 3 tadi, greenfield organik, apakah itu kemudian dicampur dengan apple orchard, ya, dari jus buahnya tadi, atau dengan soya, kadar kandungan gula darah akan menjadi normal kembali. Tahukah kita bahwa sebenarnya konsumsi karbohidrat yang normal sehari itu hanya perlu sekitar 110 kilokalori ya, karbohidrat dari nasi. Tapi kita biasanya selain mengkonsumsi nasi, kita juga mengkonsumsi gula, kita juga makan biskuit, kita juga ngemil yang lain-lain ya, sehingga kadar gula di dalam darah itu bisa menjadi naik terus ya. Ketika kadar gula naik, maka kemampuan insulin untuk mengantarkan gula darah itu ke dalam mengantarkan zat gula itu ke dalam darah sangat berkurang, sehingga terjadi efisiensi pada insulin. Nah, dalam jumlah yang banyak, maka kita akan kelebihan gula di dalam darah. Kalau itu terus berlangsung, pankreas kita juga akan menjadi terganggu fungsinya untuk memproduksi insulin, maka kemudian biasanya diabetes pada tahap ini akan dibarengi dengan dampak-dampak lain ya, seperti luka yang sulit sembuh atau luka yang bisa membusuk dan sebagainya. Maka yang perlu diperhatikan oleh para penderita diabetes atau orang-orang yang dengan risiko diabetes yang lebih besar adalah menjaga kandungan makanan sehingga dia rendah kalori, tapi juga dengan full nutrisi. Nah, setelah kita mengkonsumsi 1 bulan, organ-organ toksin sudah keluar dari tubuh kita, liver kita sudah mulai bersih kembali, maka secara signifikan, kecerahan, kehalusan kulit juga bisa terlihat, bahkan kita bisa membedakan apakah seseorang ini kulit wajahnya sehat karena organ tubuhnya sehat, atau kulit wajahnya ini kelihatan sehat karena dia treatment kecantikan. Itu akan terasa sekali perbedaannya. Karena orang dulu dengan wajah ya, kalau orang Jawa bilang wajah yang ayu, ya, wajah yang cerah, dia tidak pernah ke klinik, dia tidak pernah perawatan, tapi dia kulitnya bisa halus tanpa jerawat ya, berkerut pada usia yang mungkin memang sudah di ambang batas usia yang banyak gitu ya, tidak ada flek, ya, karena apa? Karena mereka memulai halus dan cerahnya kulit itu dari makanan mereka. Nah, kemudian badan akan terasa lebih bugar dan bertenaga. Banyak orang makan banyak, tapi
tenaga semakin berkurang. Atau setiap makan malah tubuh semakin loyo atau semakin lemas. Kenapa? Karena sebenarnya komposisi makanan yang tidak seimbang dan kita melihat seperti memasukkan jumlah makanan yang banyak ke dalam tubuh, tapi sebenarnya kita memasukkan komposisi makanan bersama racun-racun kimia juga ke dalam tubuh, sehingga terjadilah imbalance di dalam metabolisme tubuh kita. Tapi kalau kita bersihkan tubuh kita dari racun-racun yang sudah ada, kemudian kita menutrisinya kembali dengan makanan-makanan yang memang bersih dan komposisi yang pas, yang memang dibutuhkan tubuh, justru jumlah makan yang tidak terlalu banyak bisa membuat badan lebih bugar, lebih bertenaga, dan tentunya dampak yang kita bisa lihat juga adalah produktivitas kita akan semakin meningkat. Nah, mood yang lebih baik, emosi yang lebih mudah dikontrol juga sebenarnya penyumbang terbesar adalah bagaimana cara kita memasukkan makanan ke dalam tubuh ya, atau mentransformasi cara atau gaya hidup atau gaya makan kita. Orang-orang yang dengan mood yang gampang meledak-ledak, kemudian emosional ya, yang sulit dikontrol, biasanya bisa dilihat mereka juga sangat sulit untuk mengontrol apa yang harus mereka makan gitu ya. Kemudian mereka juga biasanya makan makanan dalam jumlah yang banyak dan dalam kecepatan yang lebih cepat ya, sehingga tubuh pun merespon dia secara tidak stabil. Tapi orang-orang yang mengkonsumsi makanan lebih banyak kepada makanan-makanan tumbuhan ya, kemudian makanan-makanan yang tidak tercemar oleh kimia, maka masuk ke dalam tubuh dengan lebih tenang, lebih nyaman, prosesnya juga lebih sempurna, kemudian hasilnya juga menjadi lebih stabil karena banyak dari fitonutrien yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dia ada polifenol, kemudian dia ada fitonutrien yang bisa meningkatkan mood ya, meredam emosi, memudahkan kita tidur ya, karena banyak orang yang mengkonsumsi makanan-makanan mahal, makanan-makanan yang beraneka ragam, tapi punya keluhan-keluhan. Contoh ya, salah satu contohnya adalah insomnia. Karena harusnya ketika tubuh istirahat, tapi tubuh masih harus tetap mengolah atau mencerna makanan-makanan. Nah, jadi pastikan kita mengkonsumsi makanan-makanan tanpa pencemaran dalam jumlah yang pas, dalam komposisi yang pas. Kalau seandainya kita bisa balik ke zaman dulu, ketika pertanian organik menjadi satu hal yang biasa ya, jadi hal yang biasa di dalam pertanian, kemudian kita bisa panen hasil dengan hasil pertanian itu tidak dengan ambisi-ambisi industri, maka sebenarnya kita akan mendapatkan juga kualitas kesehatan seperti dulu. Tapi sayangnya hari ini tidak ada yang bisa menyediakan komposisi yang begitu baik ya pada kualitas makanan. Nah, maka kemudian beruntunglah ketika sahabat-sahabat semua mengenal satu brand yang mencoba mengembalikan gaya hidup kita kepada gaya hidup organik, sehingga kita memiliki kesehatan yang lebih prima. Jadi komposisi Greenfield organik, Apple Orchard, dan soya organik Melilia ini kita konsumsi setiap hari selama 1 bulan di setiap jam makan, maka itu akan membantu Anda mentransformasi seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ini adalah salah satu ya cerita. Jadi ini bukan hanya cerita saya, tapi cerita banyak orang yang sudah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari transformasi dalam 1 bulan. Jadi Bapak Alex ini sebelum berpuasa berat badannya 133 kilo. Wow, luar biasa ya. Ukuran pinggang saya 48 inci, berarti sekitar 120-an lebih. Dan pahanya 32 inci. Apa yang dia lakukan? Dia hanya berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk melakukan puasa organik, mengkonsumsi makanan organik 3 kali dalam 1 hari, dan itu dilakukan secara rutin selama 5 bulan, maka kemudian secara sistemik dan secara teratur dia menurunkan berat badannya sampai menjadi 95 kilo. Dan menurunkan kadar lemaknya sampai 38 kilo ya. Dan dampak kesehatan yang dia terima selain itu adalah
menurunnya asam urat, kolesterol, gula darah, tekanan darahnya menjadi normal kembali. Dia mengatakan perubahan saya hari ini telah membuktikan bahwa produk yang bagus harus dibuktikan dengan pengalaman diri kita sendiri. Nah ini sebelum dia mengkonsumsi, nah ini cerita dia sesudah mengkonsumsi. Jadi transformasi ini benar-benar terjadi seandainya Anda ingin atau Anda berani mengambil komitmen untuk mengkonsumsi hanya makanan organik ini dalam jangka waktu tertentu. Saya bisa katakan bahwa dalam 1 minggu pertama, Anda mengkonsumsi makanan organik selama 3 kali sehari, maka itu akan terjadi proses colon cleansing, membersihkan usus Anda dari sisa-sisa residu kimia yang terdapat dari makanan, dari minuman, ya, bahkan dari obat-obatan. 1 bulan Anda lakukan secara rutin, maka dia akan terjadi namanya liver cleansing. Maka akan membantu, Anda akan terbantu livernya dibersihkan, sehingga fat liver akan terhindari, ya. Kemudian toksin-toksin yang sudah ada di liver ini tidak ikut tersebar ke organ-organ lain, tetapi dia dikeluarkan dengan metabolisme tubuh kita. Dan jika Anda melanjutkan program ini selama 3 bulan atau lebih, maka akan terjadi yang disebut dengan metabolisme repair atau DNA repair, sehingga tubuh Anda memiliki sel-sel yang benar-benar baru, sel-sel benar-benar ternutrisi, yang dengan itu ada efek naturopati, yaitu penyembuhan secara alami, artinya sel-sel tubuh Anda yang sehat akan mampu dia mengalahkan atau menggantikan sel-sel jahat atau sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sakit di dalam tubuh kita. Sehingga kesehatan tubuh kita menjadi semakin hari semakin baik, dan kita bisa lihat tampilannya ya secara lahiriahnya itu memang sudah sangat berbeda antara orang yang sakit atau ada bawaan sakit dengan orang yang benar-benar sehat. Kemudian ini Bapak Budiono, sebelumnya memiliki berat badan 90 kilo. Nah ini mungkin juga sebagian kita ada yang seperti ini ya, kembarannya. Kondisi tubuh kalau dengan berat sebegini biasanya memang cepat lelah, bangun tidur, persendian terasa kaku, sering kesemutan, kolesterol yang tinggi, ya, darah tinggi juga, darah yang dengan tensi yang tinggi juga. Apa yang dilakukan oleh Pak Budiono? Dia mengkonsumsi makanan organik ini selama 45 hari, rutin 3 kali sehari pada jam-jam makan, maka berat badannya turun menjadi 76 kilo dan tubuhnya sehat kembali. Jadi Anda akan merasakan transformasi ini ketika Anda mencobanya. Dan Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika Anda berkomitmen untuk melakukannya setidaknya 60 hari, 90 hari, 120 hari, atau sebanyak apa yang Anda inginkan transformasi itu terjadi pada tubuh Anda. Ini Ibu Hidayatun Khairia, sembuh dari problem menopause, ya. Seperti saya sebutkan tadi, perempuan yang ditakutkan itu proses menopause yang terlalu dini. Usia 42, kalau orang zaman dulu 42 masih bisa melahirkan malah. Ya, tapi hari ini 42 dia sudah tidak mengalami menstruasi lagi, dan ini berlangsung hampir 3 tahun, ya. Sudah diperiksa ke dokter, yang memang sudah tidak bisa lagi. Di samping itu dia juga tes lab, hasilnya asam urat tinggi, kolesterol juga tinggi, liver juga di atas batas normal, ya, kandungan toksinnya. Badannya juga merasa tidak sehat, sehingga setiap hari dia harus minta kerokan gitu ya. Apa yang dia lakukan? Dia mengkonsumsi makanan organik ini selama 14 hari. Maka kemudian berat badannya turun sampai 5 kilo. Dan ketika dia mengkonsumsi Greenfield organik, dia bisa menstruasi kembali dengan normal, asam uratnya juga normal, kolesterol juga dalam kondisi normal, liver juga demikian, dan tubuh dia menjadi terasa lebih sehat. Jadi kembalikan cara makan Anda dengan cara makan yang sehat, dengan menu-menu yang sehat, dengan cara pengolahan yang sehat, maka kesehatan itu sudah pasti akan datang kepada Anda. Oke? Ini adalah saya. Saya mengenal makanan organik ini 9 tahun yang lalu, ketika itu usia anak saya yang ke-6, 1,5 tahun. Pada saat itu saya mempunyai kelebihan berat badan 15 kilo dari normalnya. Bisa disebabkan karena saya terlalu sering melahirkan sampai 6 kali, dan saya melahirkan dalam jarak yang rata-rata sangat dekat. Dan satu hal lagi, setelah diperiksa di laboratorium, dengan pemeriksaan T3 dan T4 ternyata saya menderita tiroid. Nah ini adalah foto saya ketika hari pertama saya konsumsi organik. Ya wajah yang kusam, berjerawat, ya kemudian ada flek,
kemudian berat badan yang berlebih, kemudian ada masalah pada gangguan metabolisme atau hormon ya, dan saya ada tiroid itu. Apa yang saya lakukan? Saya dikenalkan dengan makanan organik ini, saya mengkonsumsinya 3 kali sehari, dalam jangka waktu 1 minggu, ternyata berat badan saya bisa turun sampai 4 kilo. Dan saya diyakinkan waktu itu berat badan ini bukan turun lemaknya, tetapi dia mengeluarkan hanya sisa toksin yang ada di dalam usus saya. Kemudian saya lanjut mengkonsumsi ini sampai 1 bulan pertama, ternyata dengan Nah, ini ada beberapa dari promo yang hari ini kita berikan kepada sahabat-sahabat semua untuk melakukan program transformasi selama 1 bulan. Dan promo ini hanya berlaku pada peserta webinar pada malam hari ini, jadi kami berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Promo yang pertama adalah paket untuk saya menyebutnya untuk colon cleansing ya, karena ini bisa dipakai dalam 1 minggu penggunaan dengan mengkonsumsi 3 kali sehari pada jam-jam makan, yaitu nanti sahabat akan mendapatkan 1 ml soya bean powder dengan berat 500 gram, kemudian 1 botol apple orchard dengan berat sekitar 500 gram juga, dan 1 ml Greenfield organik 4 oz dengan ukuran yang kecil, 1 shaker 450 ml, dan 1 business kit. Dari harga 641.300 hari ini atau malam ini dikeluarkan dengan promo hanya 480.000 saja. Dan lebih dari itu, sahabat semua juga akan mendapatkan 1 free Oxy Intensive Cream, di mana Oxy ini adalah krim malam andalan dari Botanical Skincare Melilia yang bisa digunakan setiap malam dan ada kandungan oksigen serta air murni untuk memberikan nutrisi pada kulit wajah kita. Promo yang kedua, ini promo hebat juga untuk Outer Beauty Transformation. Sahabat akan mendapatkan 1 ml herbal atau soothing milk cleanser, kemudian 1 toner, dan 1 business kit yang harga semula adalah 748.000, tapi pada promo webinar malam ini kita bisa mendapatkannya hanya dengan harga 525.000 saja. Dan untuk itu, free Oxy masih berlaku. Setiap yang membeli paket Outer Beauty Melilia ini juga akan mendapatkan 1 Oxy Intensive Cream. Nah,
Kemudian bagaimana kalau seandainya teman-teman berminat untuk melakukan transformasi selama 1 bulan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal? Seperti saya sampaikan tadi bahwa program ini ada program 1 minggu yaitu untuk colon cleansing, kemudian program 1 bulan untuk liver cleansing, bahkan ada program untuk di atas 1 bulan yaitu 3 bulan sehingga kita mendapatkan DNA repair dan metabolisme repair. Untuk paket yang 1 bulan, Anda bebas memilih produk apa saja yang bisa dikonsumsi, tetapi yang menjadi prima dona produk, yaitu Greenfield Organic, menjadi satu hal yang wajib untuk diambil dalam paket promosi ini. Kemudian kita bisa menambahkannya dengan 3 apple orchard atau 2 apple orchard dan 3 soya, itu juga sama akan mendapatkan bisnis kit secara gratis dan juga kita akan dapat bonus untuk pemakaian 1 minggu Greenfield Organic. Jadi Greenfield Organic yang 16 oz itu bisa kita gunakan dalam 65 kali penyajian atau sekitar kalau kita gunakan selama 3 kali pemakaian setiap hari, itu akan bertahan sampai 21 hari, dan kita akan dikasih bonus lagi untuk seminggu pemakaian. Sehingga benar-benar transformasi dalam 1 bulan akan terlihat dan sahabat semua akan mendapatkan hasil yang maksimal, apakah itu dari penurunan berat badan, kemudian dari recovery organ tubuh, ya, kemudian cleansing bahkan sampai ke liver, dan juga perubahan pada kulit wajah dan pada kelenturan dan kecerahan kulit wajah. Nah, paket ini kalau seandainya dibeli dengan lebih dari 3 paket untuk 1 orang, maka dia akan free ongkir kemanapun di seluruh Indonesia. Jadi para sahabat hanya perlu menunggu barang datang di rumah, atau kalau seandainya kurang dari 3 paket untuk 1 orang pemesanan, maka akan dikenakan biaya kirim yang juga sangat minimal, 60.000 untuk Jawa dan Sumatera, dan 100.000 untuk di luar area Jawa dan Sumatera. Semoga promo-promo ini bisa memberikan dampak yang luar biasa ya bagi kesiapan transformasi para sahabat semua di sini. Selanjutnya, bagaimana cara belanjanya? Karena kan kita hari ini webinarnya online, maka cara belanjanya juga kita online. Silakan nanti sebagai bukti bahwa sahabat semua sudah mendengarkan acara webinar ini dan menyaksikannya, screenshot acara webinar, kemudian silakan pilih paket promo webinar yang mau diambil, apakah paket transformasi atau colon cleansing untuk inner beauty, atau outer beauty, atau bahkan kita ingin beli paket yang langsung 1 bulan transformasi. Kemudian sahabat bisa mentransfer dana sesuai dengan paket belanja ke rekening BCA 0733019333 atau ke rekening Mandiri 10.20444397 atas nama PT Medilia International Indonesia. Nanti konfirmasi belanja, sahabat bisa masuk ke web www.gonlineshop.com untuk ordernya, dan pastikan kita akan mendapatkan email balasan terhadap order yang sudah kita lakukan. Jadi sesimpel kita mengikuti sharing webinar ini, sesimpel itu pula cara belanjanya, sehingga memudahkan kita di seluruh Indonesia untuk menikmati transformasi bersama produk-produk organik dari Melilea. Kemudian ada beberapa ketentuan. Tidak ada pembatasan untuk belanja dan berlaku kelipatan. Jadi, apakah kita akan belanja untuk paket kita sendiri, atau mau ditambah paket untuk dengan pasangan, atau ditambah lagi paket untuk satu keluarga, atau boleh kalau kita mau menambahkan paket buat mertua atau orang tua gitu ya, itu bebas. Bahkan belanja 3 paket lebih, kita bisa free ongkir untuk seluruh Indonesia ya, luar kota di kantor cabang. Kalau kita belanjanya di bawah 3 paket, maka daerah-daerah yang ada kantor cabang seperti di Jakarta, di kantor pusat, di Bekasi, kemudian di Jogja, di Semarang, Surabaya, kemudian satu lagi di Makassar, maka paket itu bisa diambil langsung di kantor cabang. Atau jika sahabat semua tidak berada di kota-kota di mana ada kantor cabang Melilea, maka 3 paket sampai ke bawah itu juga akan
diterima di rumah dengan plus ongkos kirim hanya Rp60.000 untuk Sumatera dan Jawa dan Rp100.000 untuk di luar Jawa dan Sumatera. Nah, kapan kesempatan kita bisa belanja? Sahabat bisa belanja mulai dari selesainya acara ini pada jam 21, kemudian bisa dilanjutkan transaksi ini sampai batas waktu maksimal pada tanggal 21 Februari, besok harinya jam 10 pagi. Mudah-mudahan semua program-program yang kita berikan, sharing ini cukup bermanfaat dan menjadi kampanye nasional tentang gaya hidup organik, sehingga banyak dari orang-orang Indonesia bisa sehat dengan sebenarnya, bisa bertransformasi, sehat, cantik, sukses dan bahagia, dan menjadi keluarga besar Melilia Internasional. Kemudian kita juga akan berikan satu undangan kepada sahabat bahwa pada pekan depan di hari yang sama, pada jam yang sama, yaitu pada tanggal 27 Februari 2018, kita akan adakan juga webinar dengan tema yang berbeda. Di situ kita akan sampaikan satu peluang tentang pasar organik di Indonesia. Kemudian kita juga akan cerita bagaimana kita bisa melihat peluang bisnis dari produk-produk yang hari ini diminati dan menjadi tren di masa yang akan datang, sehingga kita pun bisa mengikuti atau menjadikan ini sebagai salah satu bagian daripada kesempatan kita untuk menambah secara finansial. Saya berharap apapun yang sudah kita sharing hari ini bisa menjadi manfaat yang sebesar-besarnya kepada para sahabat di seluruh Indonesia, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta kemudian atas partisipasinya untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita akan terus silaturahmi dalam webinar-webinar yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik, dan semoga Anda semua menjadi perpanjangan tangan bagi transformasi banyak orang, bermanfaat hendaknya kehidupan kita juga kepada orang lain. Saya, Kronsar Director Novi Fitriani, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kita akan bertemu pada webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.